Like, comment, subscribe, dan share. Panggawan, terima kasih sudah dukung channel kami Sika Kreatif. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel YouTube Sika Kreatif. Dukung terus channel YouTube Sika Kreatif. Like, comment, subscribe, dan share. Panggawan, terima kasih sudah dukung channel kami Sika Kreatif. Dalam urusan swasembada pangan ini akhirnya membuat intervensi pemerintah pusat itu sangat besar. Kami ketemu dengan Kementerian Pertanian, Pak Amran, beliau punya konsen yang luar biasa terhadap NTT untuk menjadikan NTT ini paling tidak menjadi salah satu lumbung pangan nasional yang bisa mensuplai atau bisa membantu program swasembada pangan. Di Sika sendiri kita ini kan sebenarnya daerah yang fokus pada pangan ya Pak Kadis ya? Potensinya potensi pangan, perkebunan. Nah, kita tutorial kita kan ya moga potensi pertanian perkebunan. Minimal saya dulu masih kecil tuh biasa pergi petik selada di Bali Bayer saudara. Jadi potensi itu kita punya ada. Misalnya tahun ini kita jagung, karena kita panen jagung. Jagung itu sudah ada alokasi untuk penambahan bibit sekitar 5.000 hektar tahun 2026. Lalu juga ada proposal yang sedang kita dorong untuk bisa penambahan di 10.000 hektar. Kalau bibit tadi bibit jagung hibrid ya. Jadi saya omong ke beliau harus tolong saya itu diberikan data. Kebetulan bapak anak tapi kalau halal begini harus dapat data. Supaya itu lo pahala. Demikian. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadi kerja kita bersama. Terkait itu juga ada alat pertanian dan lain sebagainya. Selain keterbukaan dari pemerintah pusat di kementerian, tetapi juga ada beberapa aspirasi dari DPR juga yang mau membantu kita ke depan. Yang berikut lagi bicara ini penyuluh pertanian, saya minta sekali untuk fokus di Gapoktan. Gapoktan ini menjadi isu serius bagi kami di 100 hari ini. Kami mau punya data yang pasti tentang Gapoktan. Kita ini kadang-kadang Gapoktan dadakan juga banyak. Gapoktan yang hari ini ada kelompok ngabung lohor sawit tidak ada pemanfaatannya. Barang mubasir juga banyak. Saya minta saya punya mama-mama, kakak-kakak semua di penyuluh pertanian, kita atur ini dengan baik. Makan bergizi gratis itu bapak mama saya omong. Bapak Son, satu dapur kok? Pasti. Baru saya ada satu dapur di mobil. Bapak mau buka dapur belum? Maksud saya punya om-om anggota DPR ini ada Mondes dan lain sebagainya, bapak-bapak, bapak Robi. Menurut saya dapur ini kalau kita bisa buka dapur, saya minta saya dorong semua orang yang punya kemampuan banyak-banyak buka dapur. Kenapa? Karena jangan sampai perputaran uang itu pindah ke daerah lain. Kalau dapur itu ada, itu membantu sekali. Misalnya kita bicara di desa, tepuk tangan pelan-pelan kok. Kalau dapur itu ada, itu membantu sekali perputaran ekonomi kita. Kita bicara tentang tadi, telur, sayur mayur, hortikultura, buah-buahan, ketersediaan stok pakan itu akan jadi problem. Maka ada Kadis BPMD di sini. Ini menjadi catatan kita Pak Kadis, ke depan 20% dana ketahanan pangan di dana desa itu menurut kami itu perlu digelorakan dan digerakkan dengan arahnya ke sana. Mindsetnya harus dibangun ke sana. Ini saatnya kita tanam kebun, saatnya kita tanam buah ini sekarang. Sekarang ini bapak mama kita lahan rasa ya. Karena baru satu dapur dengan 3.000 orang, kita hitung saya. Mana yang menapa? 3.000 orang itu tiap hari orang makan, anak-anak ini makan. Kalau kemarin-kemarin kita kan bertanya-tanya demikian KL. Kami sudah rasa sebagai pemerintah akibat dari intervensi kemakan bergizi gratis, kita efisiensi Bapak Tani, kena efisiensi semua kita. Pemangkasan anggaran-anggaran itu kena mau makan bergizi gratis. Sekarang dapur MBG ini pasar kita. yang dia harus kasih makan 2.000 sampai 3.000 orang tiap hari.
Kalau tidak bahaya, karena tutur kan yang ibu semua, Pak Kadis BPMD, Kadis Sekretaris Pertanian, nah udah anestesia, kesehatan. Pertanian, karena saya beberapa hari belakangan ini saya banyak ditelepon teman-teman saya yang mau suplai sayur, suplai daging dari Surabaya. Bahkan mereka bilang begini, beku. Mereka bilang kamu mau butuh berapa aja kami udah siap. Nah ini kalau saya bilang, tidak bisa begitu. Kami di sini juga potensinya ada. Nah maksud aku pas kesempatannya Pak Un, ada di sini ada Kak Narto, Pak Petan, Pak Christian, Pak Danus, Bapak Danus ini saya yakin bisa buka dapur. Ini juragan di Nangmure ini juga. Lalu saya punya kakak Are, kita bantu-bantu sama-sama menggerakkan ini. Sehingga ke depan saya berharap bahwa intervensi dari DPR itu intervensi pemberdayaan yang berkelanjutan menangkap potensi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat. Tired, sick of creative channels, the vibe we require with videos sparking hearts higher and higher. Like, comment, subscribe, what's rare we share from the village to the world.